Bapak ya juga ya, Irjan Soleh. Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum Pak. Oh, Waalaikumsalam, Bu. Mana kabarnya Assalamualaikum Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oke Pak, mungkin perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Irjan Saleh Ahmad Lembanua. Saya tempat tugasnya di SMP Negeri 1 Gunung Stoli Danoi, tepatnya di kota Gunung Stoli. Terima kasih, Bu. Ya, udah lama Bapak sana ngajar? Mulai dari 2011, Bu. 10 tahun juga ya. Oke ya Pak ya, siap ya Pak? Insya Allah siap, Bu. Dari RPP yang Bapak buat itu yang mungkin sudah ya, udah saya nilai kan? Sudah, Bu, sudah, Bu. Nah, tapi baru satu ya Pak ya. Saya sudah upload 3, Bu, tapi yang nampak di LMS cuma 1. Oh ya, kenapa gitu ya? Nanti coba kita lihat lagi ya. Oke Pak, sekarang dari RPP yang ditawarkan itu coba tawaran judul PTK nanti kira-kira apa? Yang sudah saya rencanakan, Bu, judulnya peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Gunung Stoli Danoi. Oke ya, oke nggak ada masalah. Tetapi cuma saya mau tanya, misalnya kan Bapak tadi melalui PBL ya, model PBL. Kenapa PBL yang dipilih untuk mengatasi masalah tersebut? Saya mengambil metodenya PBL, Bu, untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kemudian dalam kemandirian belajar, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa, Bu. Oke, dari PBL itu sendiri apa komponen-komponen ataupun indikatornya? Misalnya apakah ada kelompok, apakah ada persentase gitu ya untuk tadi untuk menumbuhkan sikap kritis mereka ya. Ya. Jadi apa saja? Di RPP saya, Bu, saya membuat diskusi kelompok. Kemudian setelah berdiskusi saya siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan, kemudian tanya jawab. Oke ya, tentang itu kan suatu metode ya yang dari PBL tersebut diturunkan ya. Jadi sebenarnya Bapak harus tahu persis dulu ya PBL itu langkah-langkahnya. Jadi sehingga kalau misalnya membentuk kelompok, kelompokkah heterogenkah atau asal pilih boleh. Nah, jadi kadang-kadang kan ada suatu proses pembentukan diskusi itu tidak ada masalah. Artinya boleh kita pilih 1, 2, 3, 4, 5, satu kelompok gitu. Seperti inilah mungkin kan tidak ada pilihannya dari orang Bapak kelompok 1, 2 asal ini aja mungkin berdasarkan absen atau apa. Tetapi ada suatu pelaksanaan model ataupun suatu metode itu dia harus berdasarkan tadi syarat-syarat. Nah, jadi harus Bapak perhatikan dulu ya kan. Makanya sebenarnya kalau kita buat suatu RPP juga harus tergambar walaupun tidak semua tetapi tergambar gitu bentuk kelompok yang heterogen gitu kan. Kalau heterogen mungkin apakah jenis kelaminnya, apakah jenis prestasinya gitu kan, ada yang pintar, ada yang kurang gitu kan. Jadi ada ya syarat-syarat yang harus kita buat atau harus kita perhatikan. Nah, jadi kita tidak hanya PBL gitu kan karena ada masalah gitu ya, tetapi langkah-langkah tersebut. Setelah itu mungkin setelah ada diskusi, apakah ada nanti persentase misalnya kan, jadi nampak di situ di dalam RPP itu proses pembelajaran walaupun tadi kita satu ada kolaboratif, ada berpikir kritis ya kan, tetapi langkah-langkah PBL itu nampak step by step sampai akhirnya gitu kan. Kapan dia mau persentase atau mungkin nanti tanya jawabnya di bagian mana gitu kan, ada juga. Jadi itu yang mungkin yang saya tidak begitu melihat ya dari yang lain, bukan Bapak aja sih pada umumnya ya, yang
RPP itu dari langkah-langkah pemilihan model ataupun pendekatan ataupun tadi metode yang digunakan itu kadang dibuat saja metode diskusi, tapi nggak tahu gitu nampaknya diskusinya bagian mananya gitu kan tadi ya. Jadi itu yang harus tergambar sebenarnya di setiap langkah-langkah pelaksanaan proses pembelajaran. Itu ya Pak ya. Ya. Oke, supaya nanti juga di RPP kedua, RPP ketiga kelihatan ada perbedaan walaupun tetap dia PBL, tetapi nanti ada inovasi, ada apa namanya itu, ada suatu tawaran-tawaran ya yang kita gunakan dalam meningkatkan tadi kalau Bapak kan hasil belajar ya kan. Oke, jadi kalau hasil belajar tentu ranah yang paling diukur itu tentu kognitifnya. Benar nggak Pak? Atau Iya, Bu. pengetahuannya? Hasil Oke, pengetahuan. silahkan Bapak jelaskan dulu kira-kira hasil belajar yang seperti apa yang Bapak buat itu. Apakah hanya dari segi indikator-indikator dari Anderson tadi C1 sampai 6 atau ada yang lain? Saya memakai ini, Bu, dalam mengujinya melalui tes, post-tes, kemudian secara lisan, gitu, Bu. Iya, kalau tes ya tetap ya, memang Ya. alat instrumen, kalau dia hasil belajar, instrumennya tentu tes ya. Kognitif itu tes, cuman bisa aja tesnya pilihan Secara lisan ganda, dan esai, ganda. ya, lisan, ya Ya. itu kan mungkin pelaksanaannya saja ya, bisa berbeda. Tetapi seperti saya katakan, apalagi ini untuk PPG, tentang tes itu jangan lupa untuk menggambarkan HOTS ya. Mungkin coba Bapak gambarkan satu soal lah, misalnya apakah di C6-nya, apa C5-nya. Di C5, Bu. Misal kita menyajikan sebuah ayat, misalnya surah An-Nisa ayat 136, kemudian kita suruh siswa untuk menyimpulkan makna dari Quran surah An-Nisa ayat 136. Jadi apa tadi C5 itu menggambarkan apa Pak? Apa dia, Bu? Menyimpulkan dia, Bu, makna dari kandungan dari surah An-Nisa itu. Menyimpulkan. Menyimpulkan. Jadi dia mampu. Berarti Ya. harus lebih tinggi lagi, harus mampu menganalisa lagi dia kan. Harus mampu untuk menganalisa, baru bisa menyimpulkan. Benar nggak Pak? Iya, Bu. Menganalisa dulu. Oke, kemudian terkait dengan teknologi ya, seperti saya katakan abad 21, sekarang 5.0 ya kan, tentu tidak lepas ya teknologi, malahan di dalam hadis apa aja, ajarkanlah anakmu sesuai zamannya gitu ya. Iya. Tidak bisa kita ini kan, walaupun ada batas-batas tertentunya ya. Silahkan kalau pemakaian-pemakaian seperti apa mungkin teknologi yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama saya memakai PPT, Bu. Kemudian saya memakai video pembelajaran saja, Bu. Sekarang ya PPT mungkin udah biasa ya kan. Kira-kira ada nggak pengembangan dari PPT orang lain gitu yang biasa-biasa dilakukan? Saya belum pernah ngambil sama orang lain, cuma buat sendiri saja, Bu. Iya, ya Apa buat adanya, sendiri ya, seperti meskipun belum. biasa-biasa aja gitu. Itu maksud saya ya kan, kalau PPT kan biasa ya, biasa buat warna atau ada Ada animasi-animasinya animasinya, Bu, mungkin. animasi. Iya, ya, atau menggabungkan mungkin udah bisa Bapak Iya. menggabungkan video dengan PPT gitu kan. Sudah dimasukkan, Bu, Oke. dalam PPT. Di situ Ada videonya. ada gambar, mengamati gambar, kemudian ada video. Ada videonya ya, gabungkan di videonya. Video. Mungkin ada juga kita bisa muncul juga di situ kan, ya. Bisa. Itu variasi artinya pengembangan itu yang lakukan, bukan secara teknologi saja, tetapi tadi juga pengembangan misalnya PBL yang Bapak lakukan. Tetapi pengembangan itu memang muncul kadang-kadang ada dari suatu masalah yang timbul ya kan. Nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak buka perencanaan kembali, Bapak buat tindakan selanjutnya dengan inovasi atau pengembangan yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Jadi itu ya harus kita guru itu ya harus selalu lebih maju
harus lebih maju terus untuk pengembangan diri. Oke Pak, mungkin di ini ya surahnya ya, baca surah. Tadi Bapak bilang An-Nisa 136 ya. Ya, Bu. Nah, itu aja Bapak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hilang-hilang suaranya Pak. Suaranya hilang lagi Pak. Kayaknya di A'udzubillahi. iya iya iya. Dengar, Bu? Udah Pak, udah. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Tulis ayat pertama aja Pak. Ya, Bu. Kelihatan, Bu? Ya, kedengaran suaranya, Bu?
Makasih ya Pak Ihsan, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irjan Saleh ya? Ya Bu, Ya. Baik Pak Irjan, gimana posisi ini Pak Irjan? ya Bu, Ya boleh identitas Pak. ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Irjan Saleh Ahmad Lambanua. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Gunung Stoli Danoi, tepatnya di kota Gunung Stoli Bu. Saya Apa? sudah mulai, SD atau SMP ya Pak tadi? saya di SMP Bu. SMP ya, oke. Sudah berapa tahun Pak Dinas? Saya mulai bekerja di sini tahun 2011 Bu. 2011. Oke, dari 2011 sudah penempatan di SMP ini ya Pak? Belum pernah Iya, Bu. pindah-pindah? Belum pernah Bu. Tapi awalnya saya kerjanya di apa Bu? Di SD Bu. Di Tapanuli Oh. Selatan Bu. Oh, tetap saya. Ya, saya awalnya 2005 Bu mengajarnya. 2005 di Tapsel. Iya Bu. Baru pindah ke Niasnya? Setelah menang Bu, PNS Mengekatan. Oh, Jalur umum. PNS-nya di Ya, Bu. 2011 ya. Iya Bu. Oke, baik ya. Kita review kembali materi modul 1 teori belajar dan pembelajaran ya Pak. Iya Bu. Oke, seperti pertanyaan saya pada dua pertama tadi ya. Pada teori belajar dan pembelajaran kita ada membahas tentang teori humanistik, konstruktivistik, behavioristik, dan kognitif. Sekarang saya bertanya, apa keunggulan dari teori behavioristik Pak? Keunggulannya Pak? Keunggulannya dapat merubah dengan stimulus, dapat merubah perilaku peserta didik Bu. Merubah, tapi lihat perubahan itu bisa dalam waktu sesaat kan? Bisa dalam waktu cepat kan ya? Tidak secepat itu juga Bu. Ya, baik. Pada RPP Bapak, poinnya di mana nih Pak? Apanya? Poin terlihat penerapan teori behavioristik ini Pak. Ketika ini Bu, ketika melihat tayangan gambar atau video, ketika ada materi misalnya penyampaian yang salah, saya langsung beri teguran gitu Bu, dan membetulkannya Bu. Oke ya. Ketika penugasan pada modul 1 itu Bapak memilih PBL atau PJBL Pak? Saya memilih PBL Bu. Alasannya Pak? Saya memilih PBL Bu, alasannya karena masalah-masalah yang ada di ruang pembelajaran saya Bu. Misalnya ketika hasil belajar siswa rendah Bu. Demikian Bu. Hasil belajar siswa rendah. Iya, Bu. Oke. Indikator hasil belajar siswa rendah itu dari mana Pak? Dari tes Bu. Tes-tes yang diberikan Bu. Baik secara tertulis maupun secara lisan Bu. Bentar ya Pak. Baik Pak. Halo Pak. Iya Bu. Ya ya. Pada RPP ya, pada RPP itu ada komponen penilaian ya Pak, evaluasi ya. Terkait dengan penerapan teori behavioristik. Bagaimana Bapak melakukan evaluasi penerapan teori behavioristik pada komponen evaluasi Pak?
Dengan Bagaimana penilaiannya? memberikan tes tertulis, Bu, di awal, misalnya postesnya, Bu. Di awal Pria pembelajaran dulu. floristik kan perilaku, Pak. Oh ya, perilaku, Bu. Sorry, maaf, Bu. Ya, Bu. Ketika melihat sikap peserta didik, Bu, ketika memulai pembelajaran, apakah memang serius berdoa atau tidak? Ketika tidak berdoa dengan baik, maka kita memberikan teguran dengan cara observasi, Bu, penilaian sikapnya, Bu. Jadi perubahan perilaku ya, yang Bu. terlihat pada saat belajar ya, itu dilakukan observasi. Oke, selanjutnya Pak. Bapak sudah pernah melakukan penelitian nggak, Pak? Penelitian, Bu, sudah, Bu. Penelitian judulnya apa, Pak? Yang mau ini apa nanti, Bu, ya? Yang sudah pernah Bapak lakukan? Iya, Bu. Sudah, Bu. Penelitian tentang apa, Pak, penelitiannya? Peningkatan hasil belajar, Bu. Tentang? Peningkatan hasil belajar, Bu. Peningkatan hasil belajar, belajar apa, Pak? Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam, Bu. Judulnya itu, Pak. Misalnya Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui metode PBL, Bu. Oh, ini sudah jadi penelitian Bapak ya? Sudah, Bu. Tahun berapa, Pak? Pada waktu ini, Bu. Kenaikan pangkat ini, Bu. Tahun? Tahun 2018, Bu. Penelitian mandiri Yang terakhir. atau? Ya, Bu. Mandiri, Pak, sendiri atau kolaborasi dengan peneliti-peneliti lain? Saya melakukannya secara kolaborasi, Bu. Dengan? Guru agama, kami berdua guru agama di sana, Bu. Sesama guru agama di sekolah Sesama itu? guru agama Islam, ya, Bu. Oh, gitu. Hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya positif. Positif itu boleh dijabarkan? Positifnya, Bu, dari rendahnya nilai hasil tes peserta didik bisa menjadi ini. Bisa meningkat dengan PBL itu? Halo? Karena siswa disuruh berkreasi, Bu, berpikir kritis, sehingga siswa bisa percaya diri, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengajarkan contoh materi apa ya pada SMP? Coba, pada RPP materi Bapak? Coba. Meyakini kitab-kitab Allah dan Oke, mencintai Al-Quran, Bu. Materinya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian nama-nama para nabi penerima, nama-nama kitab dan nabi penerimanya, kemudian mengenai suhuf, Bu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya terkait dengan materi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Bagaimana Bapak mengajarkan materi yang berkategori fakta, konsep, dan prosedur, Pak? Di awal saya memberikan apa, Bu, dulu, Bu? Mengamati gambar, Bu. Memberikan gambar, tayangan, dan video, Bu. Faktanya di mana, Pak? Dengan menampilkan nama-nama materinya, kitab-kitab yang 4 itu, Bu. Itu fakta, konsep, atau prosedur, Pak? Faktanya, Bu. Kitab-kitab. Fakta, Bu, fakta. kitab-kitabnya. Iya. Konsepnya? Konsepnya, saya memberikan dalil, Bu. Dalil. Prosedurnya, Pak? Prosedurnya cara beriman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Bagaimana cara beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, dan bagaimana cara beriman kepada kitab Al-Quran, Bu. Bagus ya. Nah, itu dia betul konsep ya, prosedurnya, faktanya ya,
bisa dilihat misalnya Al-Quran masih ada saat ini ya, bahwa kaum lain di luar Islam juga masih meyakini adanya Injil, kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan pada Nabi terakhir ya. Prosedurnya tadi bagaimana cara-caranya. Oke. Sekarang saya minta Bapak coba berikan contoh model pembelajaran yang memberdayakan kemampuan kreatif siswa pada materi ini, Pak. Saya memberikan diskusi, Bu. Diskusi atau kerja kelompok, Bu. Instruksinya gimana, Pak? Diskusi kerja kelompok itu, bahwa di situ ada unsur kreatifnya di mana? Kreatifnya siswa bekerja sama, Bu, dengan sesama temannya. Kemudian Kolaborasi itu, Pak. Oh iya. Itu kolaborasi kalau mereka bekerja sama dengan temannya. Kreatifnya di mana? Bertanya jawab, Bu. Hmm? Bertanya jawab, Bu. Bertanya jawab. Iya. Kan bisa, Pak, mereka membuat video-video, membuat gambar, kan itu kan kreativitas, Pak. Materinya ini kan bisa diminta mahasiswa menampilkan gambar atau video atau mengumpulkan baca-bacaan atau apa yang terkait dengan materi Bapak, itu sudah termasuk unsur kreativitas. Kalau tadi bekerja sama membentuk kelompok, itu lebih kepada kolaborasi ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Bapak dalam membentuk kelompok di kelas? Biasanya Bapak seperti apa Bapak lakukan untuk membuat sebuah kelompok di kelas belajar itu seperti apa caranya? Apakah hanya upload saja atau seperti apa ya? Saya mengelompokkan, Bu, membagi-bagi misalnya yang agak pengetahuannya baik dengan pengetahuan yang agak menengah, sedang, kemudian rendah. Saya gabung, Bu, beberapa kelompok, Bu. Bagaimana Pak cara mengenali mereka, Pak? Ini baik, ini sedang, ini rendah. Dari tes hasil belajarnya, Bu. Sehari-hari kan nampak, Bu. Jadi dalam satu saya tidak menggabungkan misalnya yang sertanya yang pintar semua, tidak, Bu. Sehingga nanti yang rendah bisa terbantu dengan adanya yang lebih bagus apanya, Bu, pengetahuannya, Bu, temannya. Dan siswa tahu itu, Pak, maksudnya mereka tahu mengukur kemampuan mereka ketika mereka ditempatkan pada, Pak, masa aku sama si ini, nanti kayak mana lah kelompok kami ini, bisa lah kami ini terlambat menentukannya, misalnya gitu. Mereka tahu nggak, Pak, penilaian diri mereka atas kemampuan yang Bapak nilai tadi, kalau si ini memang sedang, ini sepintar, ini si lambat, gitu. Siswa menyadari nggak, Pak, itu? Menyadari sih, Bu. Mungkin dengan kelemahannya menyadarinya, Bu, mungkin. Karena kan biasanya nih Bapak Ibu guru ketika si pintar itu sudah dikenal, maka agar lebih memudahkan dapat pelajaran ya, dia yang lebih sering untuk diminta untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Sehingga ketika kesempatan ini tidak diberikan kepada si lemah, maka si lemah akan mengatakan bahwa paling juga siapa yang disuruh, paling juga ini yang disuruh, kan gitu. Jadi bagaimana cara Bapak memotivasi mereka, Pak? Dengan memberikan kesempatan juga, Bu, kepada yang si lemah, Bu. Beri kesempatan untuk bertukar pikiran dengan yang pintar, Bu. Contohnya coba kasih Bapak contoh kasus misalnya materi apa ketika Bapak buat kelompok, ketika siswa bertanya kenapa saya di kelompok di sini, itu seperti apa, Pak? Bapak mencarikan solusinya. Gimana, Bu? Misalnya ada materi apa gitu, bagaimana cara Bapak menentukan siswanya buatlah satu kelas berapa orang, Pak? Saya tidak banyak sekali, Bu. Nggak banyak ya. Sekitar 15 lah gitu, Bu. 15-an per apa. Biasanya berapa kelompok, Pak? Saya bagi 3 kelompok, Bu. Karena 15, 55 lah. 55. Karena satu tingkatan 15 dia, Bu. Oh, jadi yang 5 itu udah ada situ, yang lebih tinggi, yang rendah, yang sedang, ya, sudah ada. Sudah ada, Pak, mereka di kelompok itu? Sudah, Bu. Sudah dibagi sama itulah, Bu.
ketika mereka dalam satu kelompok yang tadi berbeda tingkatan pemahamannya atau kepandaiannya, bagaimana cara Bapak memotivasi si lemah ini, Pak? Dengan memberikan apa Bu, syarat-syarat untuk mau bertanya atau mau belajar kepada yang ini Bu, yang tingkat pengetahuan yang baik Bu. Ya, jadi kita bisa menyebutkan nama siswanya, ya. Coba si A, kamu utarakan pendapat kamu, mengapa kamu setuju. Jadi itu harus didorong supaya siswa itu juga mampu menyampaikan pendapatnya dan dia akan merasa bahwa dia juga diperhatikan gitu. Ya, jadi ketika siswa disebutkan namanya, diberikan penghargaan seperti aplaus, tepuk tangan buat siapa gitu kan. Jadi dia menyadari Pak bahwa dia juga diperhitungkanlah keberadaannya, bukan isi pintar aja yang disuruh tampil untuk ke depan, tapi ada juga kesempatan bagi mereka yang lemah, gitu ya. Oke, baik. Sekarang saya minta untuk mengaji, boleh Pak? Boleh Bu, boleh Bu. Surat apa ya Pak? Milih atau saya tentukan? Saya pilih aja Bu ya. Ya. Sesuai dengan dalil dari ini Bu ya. Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Bu ya. Surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih ya. Videonya sudah ada di LMS, Pak? Boleh saya tampilkan sekarang pun boleh, Bu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Luar biasa sekali semangatnya di pagi ini ya. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Baik anak-anak sekalian. Kembali kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang
yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan bermanfaat. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Mana? Bapak mau absen dulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang belum hadir? Siapa yang tidak masuk? Adri kenapa? Sakit ya? Siapa lagi nak? Kenapa tidak? Ada kabarnya? Sakit? Iya. Sakit ya? Siapa lagi? Iya. Ya. Atau Anissa juga? Sakit. Ya. Kenapa pada sakit ini? Ya, baik. Bagi kita yang sehat, kita wajib bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan. Ya. Bagi yang sakit, semoga bersabar. Ya kan? Ini adalah ujian dari Allah. Baik, nak. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita tadarus dulu seperti biasa. Hari ini kita akan membaca surah Al-Kautsar. Ya, surah Al-Kautsar ini ada 3 ayat. Kita baca bersama-sama nak ya. Oh, mereka bisa antri. Pada hari ini kita nanti akan mempelajari materi tentang meyakini kitab-kitab ya. Jadi pertemuan kita nanti ada 3 kali pertemuan. Materi yang pertemuan pertama yang hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian iman kepada kompetensi dasar dari pembelajaran kita adalah yang pertama titik 1.3 beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT. 2.3 menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah SWT. Namun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Pak, boleh penutupnya aja langsung? adalah Pak Irjan. Itu tadi sudah intinya ya. Maaf. Anda bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kalau sudah dipelajari. Dalil dari ini seperti kita adalah surah An-Nisa ayat 136. Minggu depan kita akan mempelajari tentang
kitab dan suhuf. Jadi Bapak ingatkan pada kita semua agar mempelajari atau membaca buku paketnya tentang kitab dan suhuf di rumah ya, supaya minggu depan Anda bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kalau sudah pelajari terlebih dahulu. Baik peserta didik kami semua, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah hasanah ilmu bagi kita semua, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Baik, Pak Irjan, boleh diperlihatkan sama saya tulisannya, Pak? Tulisan surah Al-Fatihah yang ditulis tadi, Pak? Ini, Bu. Oke, baik. Baik, selesai ya, Pak Irjan ya. Karena Iya, Bu. tadi sudah tanya video, mengaji, menulis.